Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit berbagi pengetahuan cara dakwah Sunan Derajat. Langsung saja kita cari infonya, cus. Pondok pesantren atau Ponpes Sunan Derajat merupakan salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Jumlah santri yang menimba ilmu di Ponpes yang berada di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran itu mencapai ribuan. Mereka berasal dari seluruh penjuru tanah air. Nama Ponpes ini diambil dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Derajat. Wali songo merupakan para ulama yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara, utamanya di Pulau Jawa. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ayah dari Sunan Derajat bernama Raden Rahmat yang terkenal dengan Sunan Ampel, salah seorang wali songo yang memiliki wilayah dakwah di daerah Ampel, Denta, Surabaya. Sementara itu, ibu dari Sunan Derajat bernama Nyai Ageng Gede Manila atau Chandrawati Putri Arya Teja VI. Putri Arya Teja IV. Seorang adipati Tuban yang masih mempunyai hubungan nasab dengan Ronggolawe. Semasa muda, Sunan Derajat terkenal dengan sebutan Raden Qasim atau Qasim. Raden Qasim adalah adik Nyai Patimah, Nyai Wilis, Nyai Taluki dengan Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Artinya, nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang yang berasal dari Sunan Ampel, yakni berdarah Campa, Samarkand, Jawa, karena Sunan Ampel adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Qasim atau Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas petuah Sunan Ampel, yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Untuk menempati wilayah tersebut, Raden Qasim dengan diantar oleh Sunan Bonang menghadap Sultan Demak untuk meminta izin bertempat tinggal di kawasan itu. Sultan Demak I tidak hanya mengizinkan untuk bertempat tinggal, melainkan memberikannya. Keputusan pemberian tanah perdikan ditetapkan 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1486. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, serta lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh terhadap kondisi masyarakat, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja berupa kedermawanan,
pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat banyak menggunakan ajaran yang luhur dan tradisi lokal untuk menyiarkan agama Islam. Salah satu buktinya adalah adanya artefak yang bertuliskan ajaran catur piwulang di kompleks makam Sunan Derajat. Artefak tersebut mengajarkan tentang cara hidup bersama sebagai makhluk sosial, yakni saling menghargai dan membantu sesama. Selain itu, Sunan Derajat juga memiliki keahlian dalam bidang seni lainnya. Hal ini dibuktikan dengan seperangkat gamelan yang diberi nama Singo Mengkok. Ada sebuah alkisah, setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran Islam di daerah pesisir Gresik. Namun, di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak yang cukup besar sehingga membuat perahunya tenggelam. Beliau bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu, yang pada akhirnya diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang atau cakalang. Dengan menaiki kedua ikan tersebut, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak Banjarwati. Menurut beberapa sumber, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di Desa Jelak tersebut, beliau mendapat sambutan yang hangat oleh tetua kampung yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwah yang berasal dari Surabaya. Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri dari Mbah Mayang Madu yaitu Nyai Kemuning. Beliau kemudian mendirikan surau yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Sunan Derajat berhasil mengubah Desa Jelak yang tadinya hanyalah kampung kecil dan terpencil menjadi desa yang berkembang dan ramai. Nama tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Setelah lebih dari setahun di Jelak, Sunan Derajat akhirnya memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain yang lebih strategis. Beliau kemudian berpindah sekitar 1 km ke arah selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Untuk menempati lahan tersebut, beliau bersama dengan Sunan Bonang meminta izin kepada Sultan Demak I dan mendapatkan ketetapan pemberian tanah tersebut tahun 1486 Masehi. Hutan yang berada di pegunungan tersebut dianggap sangat strategis karena jauh dari banjir saat musim hujan. Selain itu, pemilihan gunung juga dipercaya dekat dengan Allah sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Menurut beberapa kisah, selama pembukaan lahan banyak sekali makhluk halus yang marah, meneror warga serta menyebarkan penyakit, namun bisa diatasi oleh Sunan Derajat. Selama 36 tahun, Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan agama Islam di dalam Dhuwur. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Makam beliau terletak di posisi paling tinggi dan berada di belakang
Sementara itu, di dekat makam terdapat museum peninggalan Sunan Derajat, termasuk kumpulan tembang panggur, gamelan, dan juga dayung perahu yang pernah menyelamatkannya. Kompleks pemakaman terbagi menjadi 7 halaman yang secara keseluruhan terdapat di perbukitan. Berbagai pemugaran di kompleks makam Sunan Derajat diberikan langsung oleh pemerintah setempat untuk mendukung pelestarian warisan sejarah tersebut. Ada pintu gapura paduraksa dengan hiasan cungkup serta pagar kayu bermotif sulur dan teratai yang mampu menguatkan kesan lambang sebuah gunung. Selain itu, ada juga pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat. Itu tadi sekilas cara berdakwah Sunan Derajat. Semoga bermanfaat. Walaupun singkat dan sederhana, apabila ada salah kata, baik penulisan, ucapan maupun di video saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman.